Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rahma, kelas reguler 2018A dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lansaran Jaya Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori pengambilan keputusan bisnis. Teori keputusan adalah suatu tentang cara menentukan pilihan untuk membuat sebuah keputusan. Teori keputusan dapat dibagi menjadi dua cabang. Pertama, keputusan normatif yang tercapai berdasarkan alasan yang rasional atau berdasarkan alasan yang rasional atau bisa disebut dengan alasan yang masuk akal. Kedua, tercapai berdasarkan empirik. Aplikasi empiris dari teori yang kaya ini biasanya dilakukan dengan bantuan metode statistik dan ekonometrik. Dalam ruang lingkup bisnis pada perusahaan sangat kompetitif, keputusan harus diambil sebaik mungkin. Keputusan yang baik adalah yang memiliki resiko sekecil mungkin dengan menggunakan teori ini. Sebagai contoh, pemegang keputusan di perusahaan yaitu para manajer harus mampu mengendalikan situasi dan mampu mengambil keputusan yang baik untuk keberlangsungan bisnis perusahaan. Sebagai contoh, pemegang keputusan di perusahaan yaitu para manajer harus mampu mengendalikan situasi dan mampu mengambil keputusan yang baik untuk keberlangsungan bisnis. Dasar pengambilan keputusan yang pertama, pengambilan keputusan berdasarkan intuisi yang berdasarkan perasaan yang bersifat subjektif. Keputusan berdasarkan intuisi ini mesti waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan relatif pendek dan cepat, tetapi keputusan yang dihasilkan sehingga relatif kurang tepat karena mengambil dasar-dasar pertimbangan lainnya. Yang kedua, pengambilan keputusan yang berdasarkan pengalaman memiliki manfaat baik dan praktis karena dengan pengalaman yang dimiliki seorang maka dapat memperkaitkan keadaan sesuai dengan pengambilan sebuah keputusan dengan mempertimbangkan bagaimana untung ruginya dan baik buruknya sebuah keputusan bagi perusahaan. Ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahannya atau oleh orang lain lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Hasil keputusan dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama dan memiliki otentisitas atau otentik, tetapi dapat menimbulkan sifat rutinitas, asosiasikan dengan praktek diktatorial dan sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan sehingga dapat menimbulkan kekaburan. Adapun yang keempat,
pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta empiris dapat menimbulkan keputusan yang sehat, solid dan baik. Dengan fakta, tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada. Kelima, pengambilan keputusan yang berdasarkan rasio atau rasional bersifat yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada. Kelima, pengambilan keputusan yang berdasarkan rasio atau rasional bersifat objektif, logis, lebih transparan dan konsisten untuk memaksimalkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Pengambilan keputusan secara rasional ini berlaku sepenuhnya dalam keadaan yang ideal. Adapun kesimpulan adalah pengambilan keputusan merupakan peran penting karena keputusan yang diambil seorang pengambilan keputusan ini akan berpengaruh ke bagian aspek kesalahan dalam mengambil keputusan bisa berdampak buruk pada sebuah organisasi, mulai dari merusak nama baik sampai pada kerugian uang. Maka setiap keputusan bisnis yang diambil harus beriringan dengan langkah-langkah yang baik. Itulah dari saya materi yang saya paparkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.